Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulpiani Senang dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, sekarang saya berada di tempat yang bersejarah yang ada di Kota Nrekang, yaitu Gunung Nona. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat tentang Gunung Nona. Cerita keunikan Gunung Nona Nrekang berawal dari kutukan. Nrekang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki hamparan pegunungan yang luas. Salah satunya yang cukup terkenal yakni hamparan Gunung Nona Bambapuang yang berbentuk permukaan dikaitan seperti alat kelamin wanita. Namun di balik keunikan yang dimilikinya itu, Gunung Nona Bambapuang atau lebih dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan dengan sebutan Buntu Kabobong punya cerita tersendiri yang hingga saat ini masih dijaga kesakralaannya. Menurut cerita rakyat yang ada, kata dia diam di mana lagi kala itu. Di tepatnya di kaki gunung terdapat sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Tindalun. Kerajaan tua itu memiliki masyarakat yang didukung dengan kesuburan alamnya. Suatu ketika, lanjut kakek Aswar, muncul sesosok anak yang wajahnya sangat tampan dan kulitnya yang putih dan bersih. Anak itu diyakini datang dari langit atau masyarakat menyebutnya dengan istilah Tomelao Rilangi. Anak itu pertama kali ditemukan oleh seorang ibu yang berparas cantik bernama Masang, warga dari kampung Tindalun. Ceritanya, Masang bersama masyarakat lainnya melihat ada api yang menyala di sekitar kampung pada malam hari. Karena penasaran, mereka mendekati sumber api tersebut dan ternyata tak jauh dari situ mendapati anak berwajah tampan tersebut. Kelebihan bentuk fisik atau masyarakat menyebutnya Tomalapbi yang dimiliki anak tersebut membuat kagum Masang dan masyarakat lainnya, sehingga masyarakat pun membawa anak itu ikut bersama pulang ke kampung Tindalun dan dibesarkan oleh Masang. Masang sendiri ceritakan seorang ibu yang memiliki 5 anak namun tak tinggal bersamanya. Malah seorang anaknya tak diketahui di mana rimbanya atau hilang begitu saja. Selang beberapa tahun dalam pemeliharaan Masang, anak itu tumbuh menjadi dewasa dan kemudian dijodohkan dengan putri raja dari kerajaan Tindalun yang juga tak kalah cantiknya. Keduanya pun memulai hidup berumah tangga dan pada akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki yang dinamakan Kalando Palapana. Ceritanya, Kalando Palapana ini yang selanjutnya mewarisi tahta kerajaan Tindalun dan ia pun mimpi masyarakat kampung Tindalun yang dikenal dengan kampung yang begitu makmur karena limpah hasil alamnya. Namun di balik kesuburan alam yang diberikan Tuhan tersebut membuat masyarakat Tindalun yang hidup di kawasan Gunung Nona Nrekang itu lupa diri. Hidup dalam keadaan hura-hura, bahkan perilakunya di luar dari batas-batasan norma agama maupun adat yang berlaku di kala itu. Cerita perilaku seks menyimpang. Perilaku seks menyimpang terus mewarnai kehidupan masyarakat Tindalun. Mereka berhubungan intim di luar nikah dan melakukannya tak mengenal waktu. Raja sempat gelisah melihat perilaku menyimpang masyarakatnya, bahkan hal negatif yang dilakukan masyarakatnya pun sudah menjangkit salah seorang kerabat kerajaan. Karena kegelisahan tersebut menghantui, raja pun mengumpulkan seluruh tokoh adat dan agama.
kala itu membahas supaya akan dilakukan agar masyarakat Tindalun sadar dan meninggalkan perilaku seks bebas yang ia lakukan tanpa batas lagi. Meski raja sudah berusaha keras pada waktu itu, namun perilaku masyarakat semakin menjadi-jadi. Mereka tak peduli dengan perintah rajanya sendiri sehingga bencana pun datang dan meluluh hantakan kampung Tindalun. Tuhan murka dan menurunkan kutukannya kepada masyarakat Tindalun. Salah satu di antaranya yang dikutuk menjadi bukit yang menyerupai alat kelamin wanita tersebut. Itulah Gunung Nona yang menghadap ke barat yang terletak di sebelah timur Gunung Nona, Pampupuang yang kemudian dikenal dengan sebutan Buntu Kabobong. Tak hanya itu, di sebelah pun terdapat pula gunung yang berbentuk menyerupai alat kelamin pria di mana di antara gunung tersebut dipisahkan oleh sebuah anak sungai. Jadi begitu ceritanya yang ada. Intinya ada pesan moral dari bentuk gunung tersebut di mana manusia diingatkan jangan pernah melakukan hubungan seks di luar nikah karena dalam agama itu adalah dosa besar dan pastinya membuat asap datang dan itu pasti. Cukup sekian pembahasan dari Gunung Nona tersebut.